Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rizky Hazazi Ali, SSIPD, dosen program studi S1 Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen untuk dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Fisiologi Olahraga Dasar. Mata kuliah ini memiliki kode mata kuliah PPJ 402 dengan bobot 2 SKS dan berada pada rumpun disiplin ilmu program studi. Mata kuliah ini ditempatkan pada semester 2 dengan mata kuliah prasyarat yaitu anatomi manusia. Mata kuliah ini membahas konsep dasar dan penerapan fisiologi olahraga, meliputi struktur fungsi sel dan jaringan, sistem energi, mekanisme kerja otot dan sistem syaraf, respon serta adaptasi sistem kardiovaskular, respirasi dan endokrin terhadap latihan, kelelahan dan pemulihan, termoregulasi, prinsip latihan aerobik dan anaerobik, karakteristik fisiologis populasi khusus, hingga penerapan tes dan pengukuran kebugaran jasmani. Mata kuliah ini mendukung 9 capaian pembelajaran lulusan program studi, yakni menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menginternalisasi semangat sportivitas, fair play, kedisiplinan dan gaya hidup aktif, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan keahliannya, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam penyelesaian masalah pembelajaran berdasarkan analisis data, mampu melakukan identifikasi bakat, pengukuran kebugaran jasmani dan menyusun program latihan atau pembelajaran berbasis hasil asesmen, mampu merancang dan menerapkan program pendidikan kesehatan, gizi, serta pencegahan dan penanganan cedera olahraga sederhana, menguasai konsep teoritis ilmu olahragaan yaitu fisiologi olahraga, kinesiologi, dan biomekanika secara mendalam, menguasai teori tes, pengukuran dan evaluasi kebugaran jasmani serta keterampilan motorik, dan yang terakhir menguasai konsep pendidikan kesehatan, gizi olahraga dan pencegahan cedera olahraga. Capaian pembelajaran mata kuliah ini dirumuskan ke dalam 5 poin utama. Yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama ilmiah dalam mempelajari serta mempraktikkan fisiologi olahraga. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, struktur fungsi tubuh, dan sistem energi dalam fisiologi olahraga. Yang ketiga, mampu menganalisis respon dan adaptasi sistem tubuh, mulai dari otot, syaraf, kardiovaskular, respirasi, hingga hormon terhadap aktivitas fisik dan latihan. Keempat, mahasiswa mampu menerapkan prinsip fisiologi olahraga dalam tes, pengukuran, dan perancangan program latihan aerobik maupun anaerobik. Kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis aspek fisiologis terkait kelelahan, termoregulasi, populasi khusus, serta pencegahan gangguan kesehatan akibat aktivitas fisik. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, perkuliahan ini dirancang dengan model yang bervariasi setiap pertemuannya. Di antaranya menggunakan contextual instruction, problem-based learning, discovery learning, test-based learning, role play and simulation, cooperative learning, hingga project-based learning. Metode-metode ini diwujudkan melalui diskusi kontekstual, praktikum sederhana, studi kasus, simulasi, presentasi kelompok, hingga proyek lapangan. Pendekatan ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga terampil menerapkannya secara langsung. Sumber referensi mata kuliah ini terdiri dari buku teks dan artikel publikasi hasil penelitian dosen pengampu mata kuliah, diantaranya sebagai berikut. Penilaian dalam mata kuliah ini terdiri atas beberapa komponen. Yang
Pertama, sikap dan keaktifan melalui observasi memiliki bobot 10%, lalu tugas dan kuis berbobot 20%, laporan praktikum berbobot 25%, proyek dan presentasi kelompok berbobot 15%, ujian tengah semester berbobot 10%, dan ujian akhir semester berbobot 20%, sehingga totalnya genap 100%. Demikian gambaran umum mata kuliah Fisiologi Olahraga Dasar yang juga tercantum dalam rencana pembelajaran semester. Selanjutnya adalah bagian proses pembelajaran pada salah satu pertemuan pada mata kuliah ini yang dilakukan secara luring. Selamat mengikuti. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya. Oke, alhamdulillah. Baik teman-teman, kita bertemu kembali di mata kuliah Fisiologi Olahraga Dasar. Ya, kita di pertemuan keempat. Kita akan melanjutkan materi minggu kemarin yang masih terkait dengan fisiologi otot rangka. Cuman hari ini kita akan lebih spesifik ke tipe-tipe serabut otot. Oke ya, gitu. Oke, nanti untuk presensi dan lain sebagainya sudah saya bagikan ya, linknya di grup. Silakan kita presensi melalui ending. Nanti biar otomatis langsung kita presensi ke satu tanya. Oke, baik. Sebelum kita memulai materi ini, ya, nah, masih ingat nggak pelajaran minggu kemarin terkait dengan mekanisme kerja otot? Masih ya? Oke. Nah, ini akan sangat berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai materi, saya ingin teman-teman memperhatikan gambar yang akan saya tampilkan. Oke, bisa kelihatan ini? Ini gambar apa ini? Maraton ya. Kalau yang ini apa nih? Sprint. Ya. Oke. Nah, siapa yang mau berpendapat kira-kira apa sih hubungannya dengan materi kita hari ini? Ada yang mau ini enggak? Pendapat enggak? Siapa? Terkait ini. Oke, silakan sama ini. Ya, Pak. Ya. Untuk kedua tipe ada maraton dan sprint. Nah, ini keterkaitan dengan materi kita hari ini itu serabut otot. Kedua gambar ini memiliki tipe yang berbeda. Untuk maraton dia memiliki tipe 1 dan yang sprint dia memiliki tipe 2X. Oke. Ya, betul ya teman-teman ya. Jadi dari dua gambar ini ya bisa kita lihat bahwasanya ada perbedaan karakteristik cabang olahraga. Nah, apa sih kaitannya dengan dengan tipe serabut otot itu? Nah, maka muncullah pertanyaan ini. Nah, ini mengapa pelari maraton mampu mempertahankan performa dalam waktu lama, sedangkan pelari sprint menghasilkan kecepatan yang sangat tinggi tetapi hanya dalam waktu singkat? Kira-kira apa yang membedakannya tadi? Durasinya. Apalagi yang membedakannya apa tadi? Serabut ototnya, ya tipe-tipenya, gitu. Nah, kenapa berbeda? Yaitu karena tergantung karakteristik cabang. Oke ya, teman-teman sekalian. Nah, nanti saya mau teman-teman ya kita buat menjadi 3 kelompok ya untuk nanti kita berdiskusi masing-masing. Ya, oke silakan teman-teman membagi kelompok berdasarkan tempat duduknya saja ya. Nah, ini kelompok 1 yang di sebelah kanan saya, yang tengah saya ini kelompok 2, dan yang sebelah kiri saya ini kelompok 3. Ya, oke. Untuk LKPD-nya, lembar kerjanya sudah saya kirim di grup. Silakan dibuka, ya, oke. Boleh teman-teman mulai dari sekarang untuk berdiskusi. Silakan isi LKPD-nya. Oke, silakan, boleh berdiskusi. Boleh dibuka dulu. Kelompok 1 itu akan membahas tipe 1. Ya, kelompok 2 membahas tipe 2A dan kelompok 3 membahas tipe 2X. Ya, oke, silakan. Oke, ya selesai waktunya. Oke, silakan kembali lagi ke posisinya masing-masing. Ya, yang sini. Ada saya semuanya. Oke, baik.
untuk maju ke depan dan mengisi lembar KPD yang sudah saya berikan. Ya. Nah, di sini ada tabel, ya teman-teman. Nanti setiap perwakilan kelompoknya akan menuliskan di sini, ya berdasarkan aspeknya, dan juga bolehlah sedikit dijelaskan, ya mengenai apa yang sudah kalian diskusikan tadi terkait dengan tipe-tipe serabut dan tipe. Oke, dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 di tipe 1 siapa perwakilannya? Oke, Romi, silakan Romi, boleh bawa catatan atau misalnya hasil diskusi kamu tadi, boleh silakan dibawa. Oke. Nah, lagi. Berdasarkan hasil dari kelompok kami, yaitu tipe 1 untuk switch, di sini memiliki warna itu berwarna merah. Lalu kecepatannya itu, kecepatan kontraksinya itu cenderung lambat. Lalu ada mitokondria di sini memiliki yang lumayan cukup banyak kan. Terus di tipe 1 ini energinya itu menggunakan sistem energi aerobik. Lalu untuk tipe 1 ini ketahanannya itu memiliki ketahanan yang sangat tinggi. Nah, oleh karena itu cabang olahraga yang cocok untuk tipe 1 ini adalah maraton. Boleh sebutkan 2 saja, Pak. Contohnya 2 ya. Maraton dan sepeda jarak jauh. Oke, tepuk tangan buat Romi ya. Selanjutnya untuk tipe 2A, kelompok 2 siapa yang bawa? Oke, Willy ya, silakan Willy. Ya. Oke, nanti kamu tulis dulu saja, baru nanti kamu boleh sedikit menjelaskan. Oke, silakan ditulis dulu aja. Baik, yang selanjutnya tipe 2A. Dia memiliki warna yaitu merah muda. Oke, tulis dulu aja. Dengan kecepatan kontraksi yaitu dengan cepat. Boleh ditulis. Untuk mitokondrianya untuk tipe 2 banyak. Oke, silakan ditulis dulu aja. Ya, ditulis dulu nanti boleh di akhir dibahas di sini. Langsung aja ditulis di bagian. Oke. Sambil diperhatikan ya teman-teman ya. Di sini kan ada perbedaan nih. Nanti teman-teman boleh sambil mencermati kira-kira apa yang menjadi karakteristik ya dari setiap tipe-tipenya. Oke, boleh. Oke, boleh. Coba Willy jelaskan sedikit secara komprehensifnya. Silakan. Baik, untuk yang tipe 2 yaitu fast oxidative glycolytic. Dia memiliki warna yaitu warna merah muda, dan untuk kecepatan kontraksi tipe 2 yaitu cepat. Untuk selanjutnya mitokondrianya itu banyak,
Energinya dia menggunakan energi aerobik dan anaerobik. Dengan ketahanan yang memiliki dari fase sedang sampai tinggi. Dan untuk cabang olahraga untuk di tipe 2A yaitu sepak bola dan bola basket. Tangan. Oke, boleh saya tunjuk lagi sebetulnya. Siap. Nah, yang terakhir nih, ya, info 2X atau di situ disebutnya kelas di politik. Silakan dari mau tidak? Oke, Saul dari. Silakan Saul. Ditulis dulu Saul ya, ditulis dulu nanti boleh jelaskan dia. Silakan. Kecepatan kontraksinya. Untuk pembeliannya gimana tuh? Boleh dibantu temannya untuk pembeliannya bagaimana? Sedikit atau rendah boleh juga sebenarnya. Oke, energinya bagaimana? Ketahanannya bagaimana tuh ketahanannya? Apa cabang olahraganya? Ya, masih ada? Di tipe 2X sendiri untuk warnanya sendiri ada warna putih atau pucat. Terus untuk kecepatan kontraksi ada sangat cepat. Ya, kenapa dikatakan sangat cepat? Karena di tipe 2X ini dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Terus untuk metode pemberian sedikit. Terus dia kenapa sedikit? Karena dia membutuhkan sedikit oksigen untuk daya ledak yang besar. Terus untuk energi sendiri di sini pakai anaerobik. Terus ketahanannya rendah karena energi yang dikeluarkan besar sehingga lelah yang dia miliki itu cepat lelah gitu ya. Bisa dikatakan dia cepat lelah karena dia memiliki kekuatan yang sangat besar untuk melakukan sesuatu tindakan yang besar juga, aktivitas yang besar. Nah, di sini ada cabang olahraga seperti sprint 100 meter, ada tinju, Angkat besi ya. sama angkat besi ya. Oke, tangan nggak tahu. Nah, rekan-rekan sekalian, masuk sekalian, ya, betul ya. Ya, saya apresiasi teman-teman hasil diskusi terkait dengan tipe-tipe startup ini semuanya benar. Ya, ini sesuai dengan apa yang sudah dikatakan oleh teori. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat ya bahwa setiap tipe itu memiliki karakternya sendiri-sendiri. Ya, oke. Nah, sekarang teman-teman kan sudah mendapatkan nih ya terkait dengan karakteristik seperti apa dari tiap tipenya dan juga cabang olahraganya. Nah, sekarang kita coba bahas secara komprehensif. Ya, apa sih dan apa saja tipe-tipe dan karakteristik dari si serabut ototnya ini tadi. Oke, nah ini ya setelah teman-teman sudah mendapatkan dari berdiskusi tadi, ya sudah saya berikan kasus ya, saya berikan kasus terkait dengan perbedaan antara atlet maraton dan atlet sprint. Nah, itu jawabannya karena ada perbedaan tipe serabut otot. Nah, oke, kita bahas kembali ya, ini saya sedikit mengulang dari pertemuan yang lalu. Nah, ini kalau dari anatominya ini seperti ini, struktur otot kita itu berbentuk seperti gulungan-gulungan kabel. Ya, gulungan kabel dibungkus, di dalam bungkus gulungan kabel itu ada gulungan kabel yang lain lagi. Nah, sehingga makin kecil, nah, ada di sini yang disebut serabut otot ini atau muscle fiber. Nah, ya, ini secara pengertiannya bahwasanya serabut otot itu adalah sel otot rangka berbentuk memanjang yang merupakan unit fungsional utama dari otot rangka. Nah, jadi setiap serabut otot ini memiliki kemampuan kontraksi
menghasilkan gaya dan tenaga untuk menghasilkan sebuah gerakan. Ya, di mana serabut otot rangka ini ya terbagi menjadi beberapa tipe berdasarkan kecepatan kontraksi, ya berdasarkan metabolisme energi, berdasarkan ketahanan terhadap kelelahan. Ini ada 3. Ya, seperti yang sudah kita diskusikan tadi. Ya, ada tipe 1, tipe 2A, dan tipe 2X. Sebenarnya secara tipe ada 2, tipe 1 dan tipe 2. Nah, tapi tipe 2 ini terbagi lagi menjadi 2. Jadi sehingga secara keseluruhan itu terdapat 3. Ya. Oke. Nah, ini ya, ini yang sudah teman-teman tulis tadi sudah saya rangkum juga. Bisa kita lihat ya. Di sini tipe-tipenya berdasarkan diskusi teman-teman juga tadi sudah teman-teman kaji juga. Nah, saya sedikit mengulang saja. Ya, gitu. Dari warnanya ya makin kesini makin merah, semakin ke sana semakin putih. Karena apa? Karena di sini mengandung banyak hemoglobin. Ya, gitu. Mengandung lebih banyak oksigen. Oleh karenanya kenapa tipe 1 ini sangat sangat tinggi ketahanannya. Karena apa? Ya, karena mitokondrianya sangat banyak, punya oksigen juga lebih banyak sehingga dia lebih tahan. Ya, gitu. Nah, ini kaitannya dengan warna, semakin ke situ semakin putih atau pucat. Ya, karena apa? Karena mitokondrianya sangat sedikit. Seperti itu. Nah, tapi tipe 2 ini ya meskipun mitokondrianya sedikit, tapi secara secara energinya itu dia lebih besar powernya. Ya, karena menggunakan energi dari anaerobik atau glikolisis. Nah, ini contoh-contohnya olahraganya ya. Nah, tipe 2A dia kecenderungannya itu lebih ke mix ya antara 1 dan 2. Ya, coba lihat dari segi cabang olahraganya ini, contoh cabang olahraganya. Ini kan cabang olahraga yang membutuhkan daya tahan juga dan membutuhkan daya ledak juga, betul ya? Karena apa? Karena maraton ini kan sebenarnya nggak terlalu memerlukan daya ledak. Ya, yang penting dia memerlukan endurance. Berbeda dengan yang tipe 2X ini. Ya, dia lebih cenderung eksplosif. Ya, eksplosif powernya, tapi apa? Tapi aktivitasnya cenderung lebih cepat. Gitu ya. Nah, ini perbedaannya ya berdasarkan aspek-aspek ini tadi. Oke. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ini teman-teman. Ya, jadi dari setiap cabang olahraga itu atau setiap tipe serabut ototnya itu dia memiliki faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah dari genetik. Ini yang utama. Ya, faktor genetik ini. Ya, dipengaruhi oleh genetik turunan dari orang tuanya. Nah, yang kedua jenis dan intensitas latihan. Nah, ini latihan endurance itu meningkatkan proporsi tipe A, tipe 1 dan tipe 2A. Jadi kalau misalkan teman-teman kecenderungannya latihan endurance, ya maraton, ya lari-lari, ya 10K, ya dan sebagainya, itu juga akan mempengaruhi. Ya, sedangkan tipe-tipe latihan yang berkekuatan, ya atau plyometric atau tipe-tipe latihan power itu akan meningkatkan yang tipe 2X seperti itu. Ya, nah, aktivitas sehari-hari, ya baik istirahat dan sebagainya, dan nutrisi juga sangat penting, ya, dan juga usia dan jenis kelamin. Nah, seiring bertambahnya usia, terjadi penurunan jumlah serabut tipe 2. Ya, gitu. Tipe 2 itu apa ya? Tadi itu yang kecenderungan eksplosifnya tinggi. Gitu. Ya, karena ya usia ya, karena faktor usia itu tadi seperti itu. Oke, nah ini. Nah, jadi ketika kita sudah tahu ya cabang olahraga kita dan tipe-tipe karakteristiknya itu tadi, nah ini implikasinya terhadap fokus latihannya atau program latihannya seperti ini, gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman cenderungnya itu untuk cabang olahraga yang sifatnya endurance, nah kita tipe satunya kita coba tingkatkan. Nah, fokus latihan endurance, durasi lebih lama, daya tahan otot tinggi, cocok untuk olahraga berdurasi panjang. Ya, begitupun dengan tipe 2A dan tipe 2X. Bisa kita lihat di sini ya. Nah, untuk tipe 2 ini kombinasi antara endurance dan kekuatan. Ya, contoh latihannya ya interval training. Ya, dia cepat dan juga dia durasinya cukup lama. Nah, kalau tipe 2X dia fokusnya itu latihannya di peningkatan kekuatan maksimal dan power. Seperti itu. Ya.
Nah, ini prinsip yang sangat penting. Ya, program latihan harus disesuaikan dengan kebutuhan cabang olahraga, karakteristik atlet, dan juga latihan untuk mengoptimalkan tipe serabut otot. Oke, baik. Untuk mengevaluasi pembelajaran kali ini, ya kita coba menggunakan kuis ya. Di sini menggunakan website Playground atau dulu kita biasa sebut Quizizz. Oke, jadi silakan nanti teman-teman langsung scan saja data di sini, silakan. Ya, sambil kita tunggu di sini ada yang muncul. Tulis namanya, ya boleh di scan barcode-nya, tulis namanya. Kalau tidak kelihatan saya besarkan sedikit. Oke, jadi nanti ada pertanyaan berupa multiple choice atau pilihan ganda. Silakan pahami soalnya, jawab sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oke ya? Oke. Oke, kita lihat. Wah, oke, bro. Next. 100%. Oh, masih ada yang salah satu, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya ini soalnya saya campur ya. Dengan yang tipenya soal-soal pemahaman atau penalaran. Silakan pahami dulu baru jawab. Oke, boleh, next saja langsung. Ya. Oke, ya masih ada yang salah, tidak apa-apa. Soal terakhir. Oke, gua masih ada yang salah ya. Karena memang ini soal harus menalar dulu, ya. Soal ini punya hots. Oke. Ya, baik, tidak apa-apa ya. Nah, nanti kita harus lebih memahaminya lagi terkait dengan materi ini. Oke, tadi sedikit assessment dari saya. Nah, kelihatannya untuk mengakhiri perkuliahan hari ini, ya saya akan menyimpulkan materi yang sudah saya jelaskan. Ya. Oke, jadi kesimpulannya tipe serabut otot manusia itu, ya terutama otot rangka itu ada berapa? Ada 3. Ya, bisa kita baca di sini. Ya, ada tipe 1 slow twitch, tipe 2 fast oksidatif 2A ya, fast oksidatif glycolytic, dan tipe 2X fast glycolytic. Ya, masing-masing memiliki karakteristik fisiologis yang berbeda. Oke, nah dominasi tipe serabut otot ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Ya, genetik, jenis latihan, usia, aktivitas fisik, dan status gizi. Ya, nah yang terakhir. Nah, setelah kita mengetahui cabang tipe serabutnya, nah, barulah kita bisa mengimplementasikannya dalam program latihan yang cocok dengan tipe-tipe yang sudah saya jelaskan tadi, yang 3 tipe itu tadi. Ya, oke, baik teman-teman, kita akhiri dulu perkuliahan kali ini. Nah, untuk tugas, saya sudah menyematkan di endlink ya, di LMS kita sudah saya sematkan tugasnya. Silakan pahami tugasnya, dikumpulkan minggu depan sebelum kita mulai perkuliahan yang baru lagi. Paham ya? Baik, terima kasih perhatiannya. Ya, sekali lagi saya apresiasi untuk teman-teman hari ini, boleh kita